Puji Bapa Yahweh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Tidak berlambatan baik kita akan membaca firman yang kita ambil di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-1 sampai ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Keluarlah Musa lalu mengatakan semua perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Dan dia berkata kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak sanggup lagi untuk keluar dan masuk. Dan Yahweh telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Yahweh Elohimmu, dia yang akan menyeberang di depanmu. Dia akan membuat hancur bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan engkau akan memiliki mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, sebagaimana yang telah Yahweh katakan, yang telah dia lakukan kepada Sihon dan Og, raja orang Amori, dan terhadap negeri mereka yang telah dia hancurkan. Yahweh akan menyerahkan mereka ke hadapanmu, dan kamu harus melakukan seperti semua perintah yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut ataupun gentar kepada mereka. Karena Yahweh Elohimmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan mengabaikan ataupun meninggalkan engkau. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Di sini kita melihat bagaimana perpindahan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Agar semuanya ini dia katakan, jangan ada padanya kegentaran. Jangan ada yang takut, tapi berjalan karena Yahweh ada di depanmu. Dan Musa ini tidak menyeberang karena ada satu kesalahan pada saat di Masa dan Meribah. Di mana pada satu saat Bapa Yahweh, pada saat umat Israel yang tidak mendapatkan air, merasa sedih. Karena umat ini tegar tengkuk. Sehingga pada saat itu Yahweh katakan kepada batu ini biar keluar air. Tapi nyatanya Musa tidak mengatakan, tapi justru memukul batu itu, memang keluar air. Tapi di situ buat Bapak Yahweh ada pemberontakan. Ada ketidaktaatan oleh Musa. Sehingga Bapak Yahweh hanya berikan dia untuk melihat tanah Kanaan yang akan diberikan kepada umatnya. Nah di sini supaya juga ya ada ketaatan di dalam perintah. Jangan sampai ya kita melalaikan perintah itu. Karena Bapak Yahweh jelas sudah memberikan. Nah kita lihat bagaimana waktu Musa dipanggil oleh Bapak Yahweh, kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang kelima. Keluaran 3 ayat yang kelima di sini. Di sini dikatakan, lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Itu sama seperti Yosua 5 ayat yang 15, sama dengan kata-kata ini. Coba Yosua 5 ayat yang ke-15. Tapi yang mengatakan di sini adalah panglima perang dari bala tentara Yahweh. Di sini, maka panglima bala tentara Yahweh itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua pun berbuat demikian. Sama. Cuman pada waktu pertama dipanggilnya Musa, Bapak Yahweh langsung yang mengatakan. Tapi pada saat Yosua dipanggil untuk memimpin
menggantikan Musa, panglima daripada Bapa Yahweh sendiri, yang turun langsung mengatakan. Nah kalau kita lihat terlebih dahulu, ya turun ke bawah dikit. Dan terjadilah ketika Yosua berada dekat Yeriko pada saat ia melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya dan pedangnya yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepada dia dan bertanya kepadanya, apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami? Terus naik. Nah di sini langsung, dan dia menjawab, bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh, aku sekarang datang. Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah dan ia menyembah serta berkata kepadanya, apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini? Dan ayat 15 sudah kita baca. Karena dia berdiri di atas tanah yang kudus. Ya. Nah kita melihat di sini harus ada ketaatan. Jadi pada saat itu langsung Yosua dia tunduk. Karena apa? Karena Bapa Yahweh yang sudah memberikan itu semuanya kepada dia, ada penggantian kepemimpinan. Dan kita melihat bahwa Yahweh Elohim akan selalu menjaga. Karena kita melihat di sini kekuatan tangan Yahweh dalam Yosua 4 ayat yang ke-24. Yosua 4 ayat yang ke-24, di sini dikatakan, sehingga seluruh penduduk negeri mengetahui bahwa tangan Yahweh itu kuat, supaya kamu takut akan Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Kalau di sini seluruh negeri, kalau di edisi yang ke-2002 itu bukan negeri, tapi bumi. Kalau negeri hanya satu. Kalau bumi seluruh muka bumi mengetahui bahwa Yahweh itulah Tuhan. Ya. Jadi kalau negeri hanya satu, negeri Indonesia. Kalau bumi berarti seluruh dunia ya. Nah kita ngelihat supaya mereka tahu sepanjang masa. Sepanjang masa artinya selama-lamanya. Dia harus supaya kamu takut akan Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Jadi tidak ada sedikit pun yang kita harus ragu, kita harus percaya sungguh-sungguh Bapa Yahweh menyertai kita selama-lamanya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tahu Bapa Yahweh selalu menyertai kita. Ya, kita melihat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Dan terjadilah ketika semua perkataan ini datang kepadamu, yaitu berkat dan nistaan yang telah aku paparkan di hadapanmu dan telah engkau bawa kembali ke dalam hatimu dari antara segala bangsa yang Elohim, yang Yahweh Elohimmu telah menghalau engkau ke sana. Dan engkau telah berbalik kepada Yahweh Elohim dan mendengarkan suaranya sesuai dengan semua yang telah aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Baik engkau maupun anak-anakmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka Yahweh Elohimmu akan memulihkan keadaanmu. Dia akan berbelas kasihan kepadamu. Dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke tempat yang Yahweh Elohimmu telah menyerahkan engkau. Menyerahkan engkau. Sekalipun engkau dilemparkan sampai ke ujung langit, Yahweh Elohimmu akan mengumpulkan engkau dari sana. Dan dia akan mengambil engkau dari sana. Nah, kita lihat di sini. Ya. Dimanapun kita berada, kalau kita sudah dekat dengan Yahweh, walaupun ada tantangan, diserahkan sampai di mana, dia katakan dia akan mengembalikan. Yang belum lama kita dengar, ya saat ini yang beberapa minggu yang tidak ada peta, ternyata ini jelas, dimanapun engkau diserahkan, Bapa Yahweh akan kembalikan. Bapa Yahweh tahu persis ada di mana, walaupun tidak ada peta. Tapi Bapa Yahweh punya mata dapat mengetahui semuanya.
Jadi kita lebih percaya lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena dikatakan ada pilihan. Bapak Yahweh memberikan pilihan kepada umat Israel. Kalau mereka mau berperang, Bapak Yahweh kasih kesempatan. Kalau ada yang sedang membangun rumah, jangan pergi berperang. Kalau kamu mati, siapa yang nempati rumah? Kalau kamu sedang menanam anggur, jangan kamu pergi berperang. Nanti siapa yang makan buah anggurnya? Kalau kamu sedang, nah kita baca aja. Ya. Ulangan 20, 1-5. Coba kita baca ya, Ulangan 20, 1-5. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang, sebuah bangsa-bangsa yang lebih banyak daripadamu, maka jangan engkau takut kepada mereka, sebab Yahweh Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir menyertaimu. Dan akan terjadi apabila kamu mendekati medan pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, pada hari ini kamu mendekati medan pertempuran melawan musuh-musuhmu, jangan biarkan hatimu kecut, janganlah takut atau gemetar ataupun gentar dengan kehadiran mereka. Yahweh Elohim dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang melawan musuhmu untuk menyelamatkanmu. Dan para penjabat harus berbicara kepada bangsa itu dengan mengatakan, siapakah yang mendirikan rumah baru dan belum menempatinya, biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah menanam kebun anggur dan belum menikmati buahnya, biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menikmati buahnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang wanita tetapi belum mengawininya, biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Dan para penjabat harus berkata lagi kepada bangsa itu demikian, siapakah pria yang ketakut dan kecut hatinya, biarlah dia pergi dan pulang ke rumahnya sehingga hati saudara-saudaranya tidak menjadi tawar seperti hatinya. Ini semua tertulis. Kalau ada hal yang tidak mau ya untuk mengikuti peperangan karena ada ganjelan, ada yang sedang membangun, ada yang sedang menanam, ada yang sedang bertunangan ya, ada yang hatinya kecut, jangan pergi. Karena itu tertulis semuanya supaya kita fokus kepada Bapa Yahweh, tapi itu harus ada ketaatan. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa Bapa Yahweh itu firman-Nya dekat di dalam mulut kita, ya, di dalam, karena firman itu sangat dekat denganmu, yaitu di dalam hatimu, ya. Dan kita melihat di sini bahwa umat Israel ini tegar tengkuk sekali, ya. Sudah dikasih tahu, dia tidak percaya. Nah, satu ketika pada saat Yosua sudah berkata, apapun yang Yosua sudah katakan pada saat nafiri dibunyikan dan akan merontohkan Yeriko, sebelumnya Bapak Yahweh sudah katakan, emas dan perak itu kepunyaan Yahweh, bahkan besi sekalipun dikatakan itu kepunyaan Bapa Yahweh. Jadi jangan ada yang mengambil, itu perintah. Tapi nyatanya pada saat itu memang hancur ya, Yeriko hancur. Tapi ada satu keluarga dari Yehuda, siapa namanya itu? Akan. Dia mengambil kampak tapi berbentuk emas.
dan ada 2.000 perak, ada pakaian dari Sinear yang mahal, dia ambil. Sehingga di sini dikatakan di dalam Yosua 6 ayat 19, ya, keruntuhan Yeriko, ya judulnya di sini katakan, dan segala perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi semuanya kudus bagi Yahweh. Semuanya itu harus masuk ke perbendaharaan Yahweh. Jadi hanya semuanya itu jangan diambil. Jangan ada orang yang mengambil apapun itu bentuknya. Karena itu satu perintah. Tapi nyatanya pada saat itu keluarga daripada Bani Yehuda, dia mengambil ini. Sehingga ada satu kemurkaan daripada Bapa Yahweh. Sehingga pada saat mereka sudah menang, ya sudah meruntuhkan, terus dikatakan, coba sekarang. Yosua katakan, coba tilik, selidik kota Ai. Dan ada yang katakan, wah itu gampang, itu hanya 2-3 ribu orang aja pasti kita dapat menguasai. Tapi nyatanya pada saat mereka coba ke sana 2-3 ribu orang, ya datang mau mencoba menguasai Ai, ternyata mereka dikalahkan. Akhirnya apa? Yosua dia sampai merobek bajunya, mengapa ini harus terjadi? Sampai dia merasa sedih, dia bertekuk lutut dengan imam-imam, kenapa ini harus terjadi? Di situ Bapak Yahweh katakan, ada ketidaksetiaan. Keluarga Akan ini setelah mengambil emas dan nyata akan mengakui semuanya. Ya. Di sini di dalam Yosua 7 dikatakan, adapun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang bakti, dan Akan anak Karni, anak Sabdi, anak Sera dari suku Yehuda telah mengambil dari barang-barang itu, sehingga murka Yahweh menyala-nyala terhadap Bani Israel. Ternyata setelah itu, kematian daripada umat Israel waktu berperang, 36 orang mati. Mereka merasa sedih. Tapi di sini Bapak Yahweh langsung menghukum Akan beserta keluarganya. Bahkan anak-anaknya, keluarganya semua dibakar habis. Kalau kita baca semuanya ini, itu panjang. Tetapi di situ kita ambil intinya, semuanya dibakar sehingga mereka semuanya, dan Bapak Yahweh memberikan kemenangan pada saat melawan kota Ai. Dan Bapak Yahweh berikan kesempatan, boleh ambil sekarang barang-barang jarahan itu boleh diambil. Karena Bapak Yahweh kasih kesempatan. Kalau satu kali dia katakan jangan. Tapi kasih kesempatan untuk orang Israel untuk ambil jarahannya. Pada saat dia melawan kota Ai dengan 30.000 prajurit untuk melawan kota Ai. Dan mereka dapat mengambil jarahan semuanya. Diberikan kemenangan oleh Bapak Yahweh. Semuanya mereka mendapatkan jatahnya dari jarahan-jarahannya itu. Jadi semuanya mendapatkan. Kalau ini kan si Akan ngambil sendiri, untuk pribadi sendiri. Nah di sini saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi kita melihat bahwa apapun yang Bapak Yahweh katakan, supaya diikuti, ditaati. Dan Bapak Yahweh juga sudah mengatakan, apabila engkau masuk ya ke satu negeri, engkau harus membunuh semuanya orang-orang harus ditumpas habis ya. Ulangan 20 ayat 16 dan 18. Tetapi kota-kota dari bangsa-bangsa itu yang Elohimmu serahkan kepadamu sebagai milik pusakamu, janganlah engkau membiarkan hidup apapun yang bernapas. Oh, hebat sekali. Semuanya dibunuh. Tetapi engkau harus menumpas mereka dengan tuntas, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, Hewi, dan orang Yebus, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepadamu, supaya mereka tidak
tidak mengajar kamu untuk berbuat menurut perbuatan keji yang mereka lakukan bagi ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa melawan Yahweh Elohimmu. Jadi kalau mereka dibiarkan hidup, pasti ada yang terbawa. Itulah makanya ya katakan bunuh habis semuanya. Tapi nyatanya inilah yang dikatakan tidak taat. Tidak taat. Dan orang walaupun mereka perangi, tapi enggak semuanya dibunuh. Masih ada kesempatan diberikan kepada orang-orang itu. Sehingga disitulah Bapak Yahya katakan, umat Israel ini tegar tengkuk, ya, tidak mau mendengarkan perintah. Tapi di sini kita melihat supaya kita harus taat kepada Bapak Yahweh. Apapun, sekecil apapun perintahnya, kita harus jalani. Karena ini satu menunjukkan bahwa umat Israel yang begitu sangat juga dikasihi Bapak Yahweh, sampai dimanapun mereka berada, Bapak Yahweh akan tarik mereka. Tapi itu yang benar-benar, itu yang sungguh-sungguh yang dekat dengan Dia. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasyah, kita melihat bahwa Bapak Yahweh terlalu baik di dalam hidup kita. Kasih karunia selama-lamanya buat manusia. Kita baca Titus 2 ayat 11 dan 15. Karena anugerah Elohim yang menyelamatkan sudah ditampakkan kepada semua orang. Ketika mengajari kita supaya dengan menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi, kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Sambil menantikan pengharapan yang bahagia dan penampakan kemuliaan dari Elohim yang maha besar dan Yesua HaMasiah Juru Selamat kita, yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita, sehingga Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang khusus selaku penggiat perbuatan baik. Katakanlah hal ini dan nasihatkanlah bahwa bahkan tempraklah dengan segala tuntutan. Janganlah seorang pun merendahkan engkau. Jadi kalau kita mendapatkan kesempatan untuk memberitakan kebenaran, beritakanlah. Karena dikatakan jangan seorang pun merendahkan engkau. Kalau ada pimpinan daripada Bapak Yahweh, beritakan. Soal dia mau atau tidak dengar, itu Bapak Yahweh saja yang tahu. Ya, kita selalu mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh sudah siapkan kita. Kemuliaan yang Dia siapkan bagi kita untuk selalu kita lebih dekat kepada Dia, ya, untuk selalu kita percaya Bapak Yahweh selalu menolong kita. Kita baca di dalam Yohanes 12, coba ayat 44. Adapun Yesua berseru dan berkata, siapa yang percaya kepadaku? Ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku. Terus ke atas lagi. Dan siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Akulah terang yang telah datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengarkan firmanku dan dia tidak percaya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan Dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku, apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, apa yang kukatakan adalah seperti yang telah Bapa katakan kepadaku.
begitulah aku katakan. Nah, ini semua ya firman yang jelas. Orang seberang banyak yang mendapatkan firman ini, sehingga banyak yang orang datang. Karena ada keberanian daripada orang-orang ya yang tahu kebenaran, berani memberitakan, sehingga puji Bapa Yahweh, firman ini menguatkan mereka. Banyak yang masuk. Ayat yang terakhir, Yohanes 14, yang kita selalu tunggu-tunggu. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Amin. Itu aja firman Bapak Yahweh. Kami tidak banyak lagi yang dapat kami beritakan, tapi kami percaya Bapak Yahweh lah yang sudah menuntun. Biarlah firman Tuhan, kita tahu banyak orang seberang yang tahu bagaimana Bapak Yahweh katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Haleluya.